Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Coba bayangin deh, kalau kita dengar kata sungai Amazon sekarang, yang kebayang pasti hamparan hutan hujan hijau yang super luas kan? Kita ngomongin wilayah seluas 5,5 juta kilometer persegi yang menyimpan seperlima dari total air tawar di bumi. Luasnya itu, wah bahkan lebih besar dari gabungan seluruh daratan dan lautan Indonesia. Tapi tahukah Anda, apa yang tersembunyi jauh di bawah kanopi lebat itu bukan cuma sekedar tanah dan akar. Tempat itu sebenarnya adalah kuburan dari sebuah era yang benar-benar liar. Jadi hari ini kita bakal menelusuri sejarah geologi epik Amazon dan kita bakal melihat transformasi gila ini langsung dari kacamata monster-monster purba yang pernah berkuasa di sana. Nah, kita mulai dengan fakta yang lumayan bikin mind-blowing nih. Secara harfiah memutarbalikkan apa yang kita tahu. Kalau sekarang kan air Amazon mengalir ke arah timur ya, menuju Samudra Atlantik. Tapi coba tebak, sekitar 100 juta tahun yang lalu, sungai raksasa ini tuh mengalirnya sepenuhnya terbalik. Dari timur, membelah benua, terus ngalir terus ke arah barat. Benar-benar berputar 180 derajat. Dan kita tahu ini bukan dari asal tebak aja. Ada buktinya, namanya mineral zirkon. Ibaratnya, zirkon ini tuh semacam kapsul waktu alami yang mustahil hancur oleh cuaca meski udah miliaran tahun. Nah, di tahun 2006, para peneliti nemuin zirkon spesifik ini di bagian barat benua Amerika Selatan. Masalahnya gini, pabrik pembentukan zirkon jenis ini tuh cuma ada di bebatuan tua di wilayah timur Brasil. Fakta bahwa si mineral ini bisa jalan-jalan sejauh itu ke ujung barat jadi bukti mutlak kalau jutaan tahun lalu aliran airlah yang membawanya ke sana dengan arah yang berlawanan dari sekarang. Keren banget kan? Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, sungai terbalik dan sang ular raksasa. Coba kita mundur sebentar ke garis waktunya. Sekitar 100-65 juta tahun lalu, lempeng tektonik Nazca perlahan menyusup dan mulai mendorong daratan ke atas. Ini tuh cikal bakal terbentuknya pegunungan Andes. Tapi di awal-awal proses ini, daratan di bagian barat masih berupa dataran rendah yang super hangat dan lembab banget. Pada dasarnya, bumi itu lagi ngebangun semacam inkubator tropis raksasa yang benar-benar sempurna buat menetaskan predator berukuran masif. Bayangin angka ini ya, 13 meter. Itu panjangnya setara sama bus kota loh. Dan itulah ukuran predator puncak yang nggak ada tandingannya yang menguasai perairan rawa purba di era tersebut. Kenalin, ini dia Titanoboa. Fosilnya ditemukan di Kolombia tahun 2009 lalu. Reptil seberat lebih dari 1 ton ini pintar banget. Dia manfaatin air untuk menopang tubuh raksasanya itu. Soalnya kan dia nggak punya kaki. Strategi berburunya, dia ngumpet di dalam air, nunggu kura-kura atau buaya purba lewat, terus bam, langsung dililit. Coba perhatiin metrik kekuatannya, 400 kg per meter persegi. Buat gampangnya, itu rasanya kayak ditimpa beban mobil yang ditumpuk-tumpuk. Dia nggak perlu repot-repot menggigit, lilitannya aja udah bikin tulang mangsanya remuk seketika. Lanjut ke bagian 2 nih, rawa raksasa dan sang buaya mega. Era Titanoboa akhirnya harus berakhir gara-gara pergerakan lempeng bumi tadi. Sekitar 50 juta tahun lalu, pegunungan Andes udah menjulang lumayan tinggi, sampai akhirnya ngeblokir total aliran sungai yang ke arah barat. Nah, air dari pegunungan kan turun terus tuh, tapi nggak bisa kemana-mana, kejebak. Akhirnya, sekitar 23 juta tahun lalu, wilayah itu berubah total jadi Rawa Pebas, sebuah danau pedalaman raksasa seluas lebih dari 1 juta kilometer persegi. Arena pertarungan yang baru udah siap. Dan di dalam arena rawa raksasa inilah, muncul predator level boss dengan metrik yang, wow, bisa bikin dinosaurus sekalipun ketar-ketir. Gigitannya punya kekuatan 69.000 Newton. Sebagai perbandingan aja nih, kekuatan itu hampir 2 kali lipat lebih kuat dari gigitan seekor T-Rex. Gila kan? Selamat datang di era kekuasaan Purosaurus. Ini buaya seberat 5 ton dengan panjang sampai 12 meter. 3 spesies berbeda dari monster ini berpatroli dari Kolombia sampai Brasil. Tapi jangan salah, ekosistem rawa ini juga nggak gampang ditaklukkan. Purosaurus harus berbagi tempat sama Stupendemis geographicus, kura-kura raksasa seberat 1 ton dengan cangkang sepanjang 3,3 meter. Kura-kura jantannya bahkan punya tanduk besar di depan cangkangnya buat bertarung. Ini benar-benar ekosistem para tank tempur lapis baja sih. Kita masuk ke bagian 3, Amazon kering dan kucing bertaring pedang. Coba bayangin betapa drastisnya kondisi saat itu. Air yang terus menumpuk di rawa Pebas lama-lama menjebol kontur tanah dan akhirnya mengalir ke timur, perlahan-lahan mengeringkan rawa raksasa tersebut. Terus, nggak lama setelah itu, sekitar 5-1 juta tahun yang lalu, suhu bumi mendingin, curah hujan turun drastis. Amazon yang tadinya rawa basah, jangankan hutan lebat, malah berubah wujud jadi padang sabana yang kering, terbuka, isinya cuma rumput sama pohon palem. Dan tenang,
Kita tahu ini bukan karangan bebas. Bukti serbuk sari purba mengonfirmasi transformasi gila ini. Kerawanya hilang, otomatis reptil air raksasanya pun ikut punah. Sebagai gantinya, sabana ini diisi hewan darat yang bentuknya lumayan aneh. Kenalin nih, ada Toxodon, mamalia seukuran badak tapi giginya mirip berang-berang yang tumbuh terus umur hidup. Terus ada Glyptodon, armadillo raksasa yang pada dasarnya tuh kayak batu aja gitu berjalan. Dan ada juga kungkang darat raksasa atau sloth yang kalau berdiri tingginya setara manusia. Masalahnya, mereka ini geraknya lambat, badannya besar, jadi target yang empuk banget buat predator. Dan hukum alam selalu berlaku, di mana ada mangsa bertubuh besar dan lambat, evolusi pasti menciptakan mesin pembunuh yang pas untuk memburu mereka. Senjata utamanya? Gigi taring sepanjang 28 cm. Yap, itu adalah taring milik Smilodon populator. Kucing bertaring pedang seberat 400 kg ini adalah raja mutlak di Amazon versi sabana. Kuncinya ada di sini. Smilodon itu sangat-sangat butuh sabana terbuka. Tubuh kekarnya dirancang buat melumpuhkan mamalia besar dalam sekali sergap, bukan buat berburu sambil sembunyi-sembunyi di dalam hutan lebat. Kalau Amazon saat itu bentuknya hutan rimba yang rapat kayak sekarang, Smilodon pasti bakal mati kelaparan. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, bagian 4, lahirnya hutan hujan modern. Memasuki 1 juta tahun terakhir, iklim bumi balik menghangat lagi, dan hujan lebat mulai rutin mengguyur benua. Pohon-pohon purba akhirnya ngerebut kembali sabana itu, kanopi dedaunan mulai mengunci membentuk atap hijau raksasa, dan sungai-sungai kembali mengukir daratan. Tapi sayangnya, bagi Smilodon dan kawan-kawan mamalia raksasanya, kembalinya hutan hujan ini justru jadi awal dari kiamat buat mereka. Kejadiannya tuh kayak pukulan bertubi-tubi gitu. Pertama, hutan yang mulai merapat bikin ruang gerak mereka yang biasa di tempat terbuka jadi terbatas. Kedua, sekitar 13.000 tahun lalu, ada predator baru yang datang lewat Andes. Siapa lagi kalau bukan manusia? Bawa api, bawa tombak. Nah, megafauna ini kan berkembang biaknya lambat banget ya. Jadi diburu sedikit aja langsung bikin populasinya nyungsep. Dan pukulan terakhirnya, muncul anomali iklim yang ngerdrayes yang tiba-tiba ngebekuin bumi dengan sangat cepat. 3 kombo mematikan ini akhirnya menyapu bersih sisa-sisa monster raksasa terakhir di Amazon. Dengan hilangnya para raksasa lambat tadi, aturan main di hutan ini berubah total menjadi era efisiensi murni. Jaguar mulai ambil alih tahta. Ya, ukurannya emang jauh lebih kecil dari Smilodon, tapi mereka tuh gesit banget. Bisa manjat pohon, jago berenang, pas banget buat hutan lebat. Di air, anaconda hijau berevolusi jadi pembunuh mematikan layaknya Titanoboa, sementara berang-berang raksasa dan sekawanan piranha mulai mendominasi sungai. Amazon pun bertransformasi. Dari hamparan datar para raksasa lapis baja, jadi ekosistem vertikal yang padat, di mana tiap lapisnya punya raja sendiri, mulai dari kanopi setinggi 60 meter sampai ke dasar sungai yang berlumpur. Kalau kita renungkan lagi, sejarah epik Amazon dari masa Titanoboa sampai Purosaurus ini ngajarin kita sesuatu yang penting. Perubahan luar biasa besar itu nggak harus selalu datang dengan suara gemuruh. Seringkali, perubahannya malah datang setetes demi setetes. Tumpukan sedimen yang mikroskopis, pergeseran lempeng bumi yang cuma 1 cm per tahun, itu semua pelan-pelan sanggup ngubur rawa raksasa dan menyulapnya jadi hutan hujan terbesar di bumi. Ini juga ngingetin kita, kalau perubahan arah hidup kita pun seringkali dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat secara konsisten setiap harinya. Nah, mengingat semua raksasa yang kini terkubur jauh di bawah aliran air Amazon, coba pikirin deh, sisa-sisa dari dunia kita yang sekarang ini, yang kayak gimana ya bentuknya, yang kira-kira bakal ditemuin di sana 100 juta tahun dari sekarang. Pasti menarik buat dibayangin. Terima kasih banyak udah menemani eksplorasi kita hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.